Saya menghabiskan waktu selama 15 menit hanya untuk membenarkan rambut saya dan pada akhirnya saya sampai di titik bodoh amat gitu ya sama rambut saya. Saat saya rekam video ini juga saya belum merasa nyaman akan rambut saya, jadi kayaknya besok saya harus cukur rambut. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Jova Digantara Putra di channel Pemula IT. Dan di video kali ini kita akan memasuki segmen Ngobrol IT. Di segmen Ngobrol IT kali ini kita akan membahas ya, ini poin-poinnya doang sih, pengalaman baik atau buruk atau suka atau duka gitu ya, atau pengalaman enak dan tidak enak di Facebook Marketplace. Atau lebih tepatnya saya akan cerita gitu ya, bagaimana suka duka saya jual beli online di Facebook Marketplace. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu gitu ya, Facebook Marketplace itu adalah tempat atau bisa dibilang platform gitu ya, buat jual beli barang baru ataupun bekas di aplikasi Facebook pastinya. Ini bisa dibilang kayak fitur gitu ya di dalam aplikasi yang namanya Facebook, yang dimana di dalam fitur ini tuh kita bisa jual ataupun nyari barang sesuai yang kita inginkan gitu ya, dengan rentang jarak atau waktu tertentu. Nah, konsepnya ini mirip kayak e-commerce tapi bisa dibilang lebih sederhana aja sih. Bedanya sama e-commerce, marketplace Facebook ini cuma menyediakan platformnya aja tanpa ikut campur dalam transaksi. Beda sama Tokped ataupun Shopee gitu ya, dimana kalau kita beli barang gitu ya, si uangnya tuh nggak langsung ke penjualnya, bakal ditaruh dulu lah gampangnya di Tokopedia sampai barangnya itu sampai di pembeli. Lalu setelah sampai dicek dulu gitu ya, apakah udah sesuai dengan deskripsi ataupun judul, dan sampai pesanannya itu diselesaikan gitu ya, baru uangnya dari Tokopedia akan dikirim ke seller gitu ya. Jadi nggak langsung ke seller setelah barangnya dibeli. Nah, kalau Facebook Marketplace ini bisa dibilang nggak peduli gitu ya. Dia cuma nyediain platform aja gitu ya, buat kita nge-upload barang yang ingin kita jual ataupun mencari barang yang ingin kita beli. Dan Facebook ini tuh nggak peduli gimana pun transaksinya, mau itu COD ataupun langsung dikirim lewat jasa pengiriman. Jadi ya bisa dibilang resikonya lebih besar, tapi di tempat ini juga kalian bisa mencari barang-barang murah gitu ya, yang bisa dicari berdasarkan lokasi kalian. Nah, tapi spesifiknya gitu ya, di video kali ini saya akan menceritakan pengalaman saya gitu ya, jual beli barang khususnya part PC gitu ya di Facebook Marketplace. Dan menurut saya Facebook Marketplace ini bisa jadi solusi menarik gitu ya buat kaum kerehore yang pengen rakit PC ataupun buat upgrade PC teman-teman gitu ya, yang sebelumnya udah pakai PC jadul atau mungkin sebelumnya nggak ada budget buat upgrade gitu ya, beli barang baru. Nah, Facebook Marketplace ini bisa jadi solusi buat teman-teman, walaupun dengan resiko yang cukup tinggi gitu ya dibandingin kalian beli di Tokopedia ataupun di Shopee yang udah ada jaminannya bisa dibilang, dan juga ada asuransi. Nah, emang di Facebook Marketplace ini kelebihannya apa aja sih buat kaum kerehore terutama? Emang apa bedanya sama beli barang bekas di Tokopedia ataupun di Shopee? Nah, di Marketplace Facebook ini bisa dibilang harganya bisa lebih bersahabat. Banyak banget barang second hand gitu ya, atau barang bekas yang jauh lebih murah daripada harga barunya pastinya. Karena di Facebook Marketplace ini tuh banyak orang yang ngejual barang hanya sekedar untuk ganti komponen ataupun mungkin buat upgrade gitu ya. Jadi mereka jualnya di bawah pasaran banget gitu ya, karena bisa dibilang yang penting laku aja deh, atau mungkin mereka butuh dana cepet buat upgrade. Makanya harganya bisa murah-murah banget, tergantung seller balik lagi gitu ya. Sama tergantung motivasi atau bisa dibilang alasan jualnya tuh karena apa. Bahkan kalau kalian hoki, kalian bisa nawar dengan harga yang cukup jauh di bawahnya gitu ya. Tapi balik lagi ini tergantung harga di pasaran dan tergantung alasan sellernya tuh ngejual barang tersebut tuh apa gitu. Jadi nawar boleh lah, tapi sewajarnya aja. Oke, itu tadi sekilas dari Facebook Marketplace ya. Saya akan cerita apa ini, pengalaman positif dulu di sini poinnya ya. Pertama, mendapat part PC dengan harga murah dan berkualitas. Ini bisa dibilang apa ya, hal positif bagi saya pribadi, dan mungkin bisa jadi hal positif buat teman-teman gitu ya kalau hoki juga. Karena balik lagi saya nggak akan dapat beberapa part PC yang murah karena hoki gitu ya. Tapi hoki itu tuh bisa didapat kalau kalian rajin scrolling di Facebook Marketplace, dan dengan kalian rajin scrolling tersebut bisa jadi kalian hoki dapat beberapa part PC yang baru diupload dan belum laku gitu ya. Maksudnya baru diupload tuh kan kalian yang pertama lihat, kalian yang pertama nyadar ini harganya di bawah pasaran, kalian langsung beli, sama dengan jadi hoki gitu ya. Waktu itu saya pernah dapat ya satu hard disk 1 tera gitu ya. Lalu ada hard disk 320 GB yang saya pakai di laptop sampai saat ini gitu ya. Lalu ada juga wifi card sama, aduh saya lupa, ada satu komponen lagi. Oh, VGA card GT210. Tebak harga, semuanya normal, harganya cuman 50.000. Saya ambil semuanya.
Walaupun harddisk 1 teranya tuh udah bad sector karena saya pakai yang agak brutal waktu itu gitu ya. Sebenarnya awalnya beliau ini menjual hanya wifi card doang gitu ya, yang jualnya banyak banget gitu. Kalau nggak salah jual wifi card TP-Link tuh berapa banyak ya, 5 lebih kayaknya. Nah waktu itu kebetulan saya lagi nyari wifi card gitu ya buat PC saya, karena PC saya itu masih pakai USB tethering gitu, belum pakai USB wifi atau bisa dibilang belum ada wifi adapter. Nah saya nemulah di Facebook yang jual wifi card PCI dan saya mau beli. Saya tawar kalau nggak salah dulu ya, ambil 15.000 atau 20.000 gitu ya, karena saya butuhnya cuma satu doang, nggak perlu banyak-banyak. Singkat cerita, habis itu saya datang ke tempatnya dan nyampe sana gitu ya, tiba-tiba ditawarin banyak barang kayak VGA card. Waktu itu saya juga bantuin jualin power supply punya dia, lalu apalagi ya hard disk dan lain sebagainya. Namun yang waktu saya ambil hard disk 80GB, 320GB laptop dan 1TB, lalu GT210 gitu ya, dan 3 wifi card, dan dia nggak nyebutin harganya berapa. Saya langsung kasih uangnya dan agak deg-degan gitu ya, takutnya dia nawarin lebih gitu ya, atau bisa dibilang pengen semuanya ambil tapi minimal 100.000 gitu ya. Lalu saya agak deg-degan ngasih uang 50.000 ke dia dan tiba-tiba diterima dengan baik gitu ya. Dan ternyata beberapa komponen tadi tuh bekas kantor yang udah nggak kepake gitu, bisa dibilang udah dibuang lah, dalam tanda kutip tuh udah dibuang. Jadi ya nggak kepake gitu ya, dia juga dapat secara gratis harusnya. Dan ya ditawarin 50 untuk barang-barang yang sama sekali nggak dia pakai, ya mungkin bagi dia oke-oke aja. Walaupun kalau dia ngerti jualnya lagi sih mungkin bisa dapat lebih, dan sayangnya mungkin dia juga nggak ada tempat buat ngetes beberapa komponen tadi, jadi dia jual gambling lah gampangnya. Jadi ya resiko bagi saya itu tetap ada, tapi ya itu salah satu kehokian saya gitu ya, ngeluarin 50.000 dan ternyata semuanya jalan dengan normal, kayak GT210, harddisk 320GB, harddisk 80 dan harddisk 1TB dan beberapa wifi card lainnya. Dimana itu saat saya jual lagi si GT210 nya saya jadi untung gitu ya, saya jual tuh kalau nggak salah 60 atau 70.000, jadi saya untung 20.000. Belum harddisk yang lain belum saya jual juga, dan sampai saat ini saya pakai juga. Jadi modal 50.000 jual GT210 udah dapat untung, dapat harddisk yang sampai sekarang masih saya pakai juga. Itu salah satu kehokian saya gitu ya pada saat belanja di marketplace. Lalu ada banyak lagi sih, kayak misal waktu itu kayak monitor gitu ya, monitor bekas apa namanya, cuci gudang warnet ya, 50.000 dapat gitu, monitor 19 inci walau minus dikit. Lalu kalau diingat-ingat saya agak lupa gitu ya, karena ini udah dari kelas 11 SMA kalau nggak salah. Saya udah jual beli di Facebook Marketplace, bukan cuma beli tapi jual juga, karena buat bisa dibilang buat tambah-tambah lah uang jajan pada saat itu. Tapi alasan sebenarnya saya awal mula terjun ke Facebook Marketplace ini karena ya awal mulanya untuk upgrade PC dan rakit PC semurah mungkin. Dan ya waktu itu jual RAM pribadi buat upgrade ke yang lebih gede juga di Facebook, jual CPU bekas upgrade juga di Facebook, lalu jual. Dan ya banyak hal-hal yang bisa dibilang hoki gitu ya bagi hidup saya ketika saya terjun ke Facebook Marketplace. Hokinya itu adalah tadi gitu ya, dapat barang yang sangat murah atau di bawah pasaran, dan bisa juga saya dapat penghasilan dari Facebook Marketplace tersebut karena saya bisa jadi jual beli di Facebook Marketplace tersebut. Ya saya lupa gitu ya, waktu SMA tuh saya sering banget jual beli di Facebook Marketplace sampai bisa beli beras ya. Maksudnya tuh bisa buat memenuhi kebutuhan rumah tangga gitu. Jadi ya nggak tahu ya, rezeki itu datang dari mana aja. Saya sampai lupa gitu ya, dulu saya jual apa aja sampai bisa dapat penghasilan yang cukup gitu ya untuk beli makanan gitu ya. Tapi saya agak lupa gitu ya, saya dulu jual beli apa. Tapi ya mostly sih kebanyakan saya jual beli komponen komputer kayak power supply dan juga CPU Core 2 series gitu ya, karena saya dulu cuman punya motherboard Core 2 Duo gitu ya, motherboard LG 775, jadi saya hanya bisa testing dan jual beli CPU Intel Core 2 series. Ya kayaknya itu aja sih, paling jual-jual barang di rumah yang gak kepake gitu ya, itu pun barang yang udah ada gitu ya. Saya lupa, nanti mungkin saya akan masukkan berapa teks gitu ya kalau saya ingat. Oh ya, di Facebook Marketplace juga jadinya saya nemu beberapa bisa dibilang apa ya, langganan gitu ya, langganan yang pengen saya borong barangnya gitu ya. Walaupun sekarang udah nggak lagi sih, cuma 2 kali juga. Dulu beliau ini bilangnya kalau ada barang-barang lagi bakal dikabarin, tapi yang ngabarin kedua tiba-tiba udah nggak ada kabar lagi. Kemungkinan udah nggak dapat barangnya atau mungkin dia udah jual beli lagi gitu ya. Salah satunya orang yang tadi yang jual barang banyak bekas kantor 50.000 saya dapat, itu katanya mau nawarin lagi tapi nggak jadi. Lalu ada satu juga seller di daerah Ranca Ekek ya, itu kalau nggak salah dia sebenarnya web developer tapi sambil jual beli juga komponen komputer, dan dia sering banget ngejual beberapa heatsink, motherboard, dan juga waktu itu tuh saya beli casing saya 3 kali beli di beliau gitu ya, dengan harga yang di bawah pasaran. Maksudnya di bawah pasaran tuh jauh di bawah harga toko-toko pada umumnya. Kayak misal dulu casing yang gede gitu ya, yang apa ya, full tower saya pernah punya
punya kalau nggak salah, itu full tower deh. Itu harusnya bisa 75.000 ke atas, tapi saya beli tuh harganya 35.000 kalau nggak salah. Lalu beberapa casing lainnya tuh yang harganya rata-rata 100 atau 70 ribuan saya beli dengan harga setengahnya, karena ya dia juga nimbun casing nggak tahu dari mana gitu ya. Dan sebenarnya dia buat rakitan PC, tapi karena rakitan PC-nya belum jadi mungkin akhirnya dijual casingnya aja. Dan ya dia banyak banget nyetok casing. Lalu heatsink juga dia jual banyak banget gitu ya, heatsink 775, fan casing, yang dimana fan casing tuh kebanyakan saya beli borongan di dia tuh bisa dibilang gratis ya, karena dia ini katanya udah punya banyak banget fan casing yang standar gitu ya, yang 8 cm yang jadul, tapi kadang nggak kepake, jadi ya udahlah dibeli paketan aja gitu ya. Saya beli heatsink yang harganya misal 15.000 gitu ya, punya Intel, lalu si fan casingnya dapat 3 atau 5 gitu ya, ambil aja sebagai bonus. Ya itu salah satu keuntungan juga gitu ya, kehokian saya udah kenal beliau gitu ya, berkat saya terjun ke dunia Facebook Marketplace. Jadi saya dapat langganan dan juga dapat sebuah kenalan gitu ya, yang jual banyak barang yang nggak kepake bagi dia gitu ya, dengan harga yang jauh di bawah pasaran. Tapi ada beberapa bisa dibilang resiko atau pengalaman kurang mengenakan gitu ya selama saya di Facebook Marketplace. Saya tulis 3 poin gitu ya. Pertama, ada pernah seller yang berubah pikiran soal harga. Ini ngeselin banget coy. Ini sebenarnya ini baru-baru terjadi sebelum saya disupport oleh Anonymous monitor ini gitu ya. Saya waktu itu mau beli monitor harga cuman 50.000 bahkan 50.000, walaupun itu monitor 14 inci tapi itu merek Samsung dan itu normal jaya gitu ya. 50.000 dapat monitor gitu kan, lumayan buat secondary ataupun buat ya cadangan gitu ya, buat punyaan lah. 50.000 dapat monitor mulus gitu, kapan lagi? Nah, tiba-tiba kan itu saya malam kalau nggak salah nge-PC-nya. Pagi-pagi tuh saya mau bilang nanti sore saya ambil. Tiba-tiba dia bilang tampung dulu atau apa gitu ya, atau nanti dulu. Ada yang nawar 70. Kok gitu? Padahal dia di awal gitu ya bilang ke saya ini harganya 50. Udah deal gitu ya. Saya mau ngambil sore, tiba-tiba dia bilang ada yang nawar 70. Nggak bisa gitu dong. Anda pertama bilang ke saya tuh harganya 50 gitu ya. Kalau udah deal harga gitu ya, etikanya kan otomatis ya udah itu barang buat saya gitu ya, karena udah deal-dealan juga. Walaupun ya itu bisa dibilang emang dia apa ya, bukan hak juga sih ya, itu dia bisa aja gitu ya semena-mena merubah harga sesuai keinginan dia karena itu barang dia juga. Tapi kan sebelumnya karena kita udah deal gitu ya, dan beliau sendiri yang bilang ini harganya 50, bukan saya nawar loh, ini dia sendiri yang bilang harganya 50, tapi tiba-tiba dia merubah harga hanya karena ada yang nawar, atau bisa dibilang ada yang pengen ngambil dengan harga yang di atas yang sebelumnya kita udah deal tadi. Jadi ya bisa dibilang itu kekecewaan saya gitu ya beli di Facebook Marketplace, dan sampai saat ini cuman di-read doang gitu ya, dan begitulah orangnya. Lalu apalagi ya, kendala penipuan atau barang tidak sesuai deskripsi. Ini sih sebenarnya jarang terjadi karena ini tergantung ketelitian teman-teman gitu ya. Harusnya saya ada aja pengalaman tapi saya jujur lupa gitu ya kalau soal yang tidak sesuai deskripsi. Oh, itu paling pernah saya beli di online sih, di Shopee ya, bukan Facebook Marketplace. Saya beli HSF Intel harga cuma 5.000 yang 775 ya. Tulisannya di deskripsi barang normal. Pas nyampe kakinya patah semua. Itu bisa dibilang nggak normal. Kenapa? Karena untuk heatsink itu bisa jalan dengan normal di motherboard, itu butuh ada kaki yang normal juga, bukan cuman kipasnya yang normal. Dan ini sih 50-50 antara dia beneran nggak ngerti atau mungkin dia beneran nipu. Kenapa bisa beneran nipu? Karena dia itu motonya bagian atas doang. Lalu kenapa bisa beneran dia nggak ngerti? Karena dia jual barangnya tuh banyak ya, bukan cuman HSF doang. Itu bisa dibilang satu-satunya komponen komputer. Kalau nggak salah dia jual barang yang lain juga. Bisa jadi dia nggak ngerti soal komputer. Jadi itu bisa dibilang resiko yang akan terjadi gitu ya kalau kalian nggak teliti belanja di Facebook Marketplace maupun di beberapa e-commerce lainnya. Oh ya, saya masukin beberapa bisa dibilang screenshotan DM ketika beberapa pengalaman yang tidak mengenakan di Facebook Marketplace. Pertama, teman-teman bisa lihat gitu ya. Di sini saya jual baterai Canon LPE 17 gitu ya, yang harga barunya itu originalnya 700-800 ribu. Waktu itu saya jual tuh harganya 600-500 gitu ya, di bawah pasaran. Oh, saya jualnya 600 gitu ya. Terus ada yang nawar tanpa etika menawar gitu ya, tanpa etika ngechat orang. Dia langsung bilang 400. Oke lah, mungkin banyak lah di Facebook gitu ya, orang kayak gini langsung matokin harga, langsung nawar harga tanpa punten atau mungkin tanpa izin atau apa gitu ya. Dia langsung matok harga 400 gitu ya, harga 200 ribu lebih murah dari harga yang saya jual. Saya jual tuh 600 ribu, dia tawar 400. Oke, saya bilang 500 paling gan, tanpa etika yang baik lagi gitu ya. Dia langsung bilang 400 lagi tanpa ada kata-kata. Terus saya bilang 450 gas. Dia bilang lagi 400. Lalu saya bilang akhir ya udah, tapi ambil di read doang. Mungkin dia pengennya COD atau mungkin pengennya diantar gitu ya. Udah nawar nggak ngotak, tanpa etika. Pas udah setuju harga 400, tapi asalkan diambil, dia cuman nge-read doang dan nggak jadi.
Itu salah satu pengalaman tidak mengenakan di Facebook Marketplace gitu ya. Lalu ada contoh lain. Ya ini mungkin bisa dibilang nggak jadi masalah buat beberapa orang atau orang yang udah biasa di Facebook Marketplace, tapi ini bisa jadi evaluasi gitu ya buat teman-teman. Kalau kalian itu jual barang atau beli barang itu harus ada etikanya gitu. Saya waktu itu nanya, bisa lewat Shopee? Dijawab nggak. Terus saya nanya lagi, kalau Tokped nggak dibaca. Sebenarnya ini nggak masalah gitu ya, tapi tolonglah, kan Anda itu seller gitu ya. Kalau misal mau cepet laku gitu ya, atau mungkin nggak pengen dijauhi pembeli gitu ya, jawablah dengan sopan gitu, dengan beberapa kata-kata yang enak didengar, enak dibaca gitu ya. Kalau nggak doang tanpa kejelasan terus langsung di ghosting, ya gimana pembeli mau percaya gitu ya orang ini ramah atau enggak gitu ya. Ini kan bisa dibilang tidak ada keramahan dalam seller ini, yang bikin pembeli juga malas beli ujung-ujungnya. Walaupun ini harganya di bawah pasaran gitu ya, tapi dia tidak menjawab dengan etika. Walaupun ini bagi sebagian orang nggak jadi masalah gitu ya, tapi ini bisa jadi evaluasi buat rakyat Indonesia ke depannya, agar ketika ngechat orang ataupun bertemu secara langsung dengan orang gitu ya, bicaralah atau chatlah dengan ramah gitu, jangan seperti ini. Lalu ada lagi gitu ya, sebenarnya ini bukan masalah etika ataupun keramahan. Di sini tuh ada yang jual SSD M.2 SATA 256GB harga 100.000. Ini kemungkinan clickbait. Karena saya ragu gitu ya, biasanya di Facebook Marketplace itu banyak clickbait biar orang tuh nanya gitu ya. Saya nanya, ini berapaan Kang? Pertanyaan saya tuh, ini berapa? Dijawabnya fast respon WA. Oke, mungkin dia kebanyakan chat gitu ya di Facebook, jadinya dialihin aja deh ke WA gitu ya, biar nggak banyak-banyak banget. Karena saya masih penasaran harganya, saya tanya lagi, berapaan Kang? Masih jawab yang sama. Saya tanya lagi, harganya 100? Masih ngomong kayak gini. Singkat cerita, saya pindah WA untuk ngechat dia. Katanya kan fast respon ya, dia bilang sendiri fast respon. Pas saya WA, tidak fast respon sama sekali. Akhirnya saya memberikan evaluasi ke beliau gitu ya, nggak jadi dijual ya. Di sini nggak respon. Di WA juga katanya fast respon, tapi dari Kamis nggak jawab. Ini saya ngechatnya nggak tahu tanggal berapa dan hari apa gitu ya. Tapi intinya tolonglah bertanggung jawab atas ucapannya gitu. Karena bilangnya sebelumnya fast respon, ya udah yang benar dong fast respon gitu. Saya nanya harga, ya jawab gitu, daripada Anda kopas teks ini lalu kirim ke saya. Kenapa nggak tinggal jawab, iya harganya benar 100.000 atau mungkin harganya 100, kan bisa gitu ya. Kenapa harus dialihkan ke WA gitu? Dan mending kalau di WA juga fast respon, ini nggak fast respon sama sekali. Tolonglah, nggak usah bilang fast respon dari awal kalau gitu. Tapi di samping itu ada beberapa orang yang jual beli tuh asik coy, dan juga baik hati gitu ya. Singkat cerita, tadi kan yang saya bilang mau jual baterai kamera itu udah dibeli duluan gitu ya sama orang lain gitu ya. Dia nawarnya tuh kalau nggak salah 500 ya. Oh nggak, dulu waktu itu saya tawarin 5,5. Terus dia bilang, oh nggak bisa lebih kurang lagi ya. Nah itu kan enak gitu, cara nawar yang punya etika tuh seperti itu gitu ya. Dia bilang kayak gitu, akhirnya saya turunin 500 aja gitu ya. Dan akhirnya dia setuju, nyampe barangnya dia fotoin, alhamdulillah ori, mantap. Dia ramah banget gitu, nawar ramah. Pas barang datang juga repot-repot fotoin buat kirim ke saya, buktinya udah nyampe gitu ya. Inilah cara jual beli yang benar gitu, yang bisa dibilang enak aja gitu ya. Sama-sama enak baik pembeli maupun penjual. Jadi nggak kayak yang tadi ya, yang tiba-tiba nawar nyebutin harga ngotot sekali gitu ya, tanpa nawar dengan kata-kata yang ramah gitu ya. Ya tapi balik lagi, ini mungkin bagi sebagian orang nggak masalah, karena mungkin udah biasa juga di Facebook Marketplace banyak yang seperti itu gitu ya. Dan mungkin juga dia juga seperti itu pada saat jual beli, dan kalau orangnya sama-sama seperti itu kan otomatis nggak akan ada masalah juga gitu ya. Ya seperti itu aja sih teman-teman pengalaman saya di Facebook Marketplace gitu ya. Jadi pada akhirnya Facebook Marketplace ini memang bisa menjadi solusi kere-hore gitu ya, solusi yang meramah kantong buat teman-teman yang mau upgrade PC-nya, atau mungkin mau jual beli PC-nya gitu ya, atau mungkin mau rakit PC kere-hore dengan budget yang seminim mungkin, terutama buat pelajar gitu ya. Tapi kalian juga perlu waspada gitu, di Facebook Marketplace ini marak terjadinya penipuan atau mungkin ya beberapa hal yang tidak mengenakan tadi gitu ya. Sebenarnya ada banyak gitu ya yang saya nggak ke-mention di video ini karena kebetulan saya lupa gitu ya. Saya scrolling ke Messenger Facebook juga itu udah panjang banget, jadi saya nggak bisa nyebutin semuanya. Tapi secara garis besar selama pengalaman saya tuh dari kelas 11 SMA, berarti udah 5 tahun saya di Facebook Marketplace. Ada suka dukanya, tapi ya alhamdulillah gitu ya. Di balik resiko yang besar gitu ya, pasti dapat keuntungan yang besar juga gitu ya. Walaupun pada awalnya saya terpaksa masuk Facebook Marketplace karena nggak ada duit gitu ya, tapi pengen rakit PC, pengen upgrade PC. Tapi dengan saya terjun ke situ, saya jadi bisa lebih gampang komunikasi sama orang luar gitu ya, orang yang nggak dikenal. Lalu saya juga jadi bisa jual beli di sana, bisa dapat keuntungan juga, bisa upgrade PC bahkan, dan beberapa hal-hal positif lainnya di balik hal-hal
hal negatif tadi gitu ya. Tapi balik lagi, pengalaman 5 tahun saya ini bisa dibilang cukup sedikit ya dibandingin orang-orang lain gitu ya yang udah terjun duluan, terutama para sepuh-sepuh di Facebook Marketplace gitu ya, atau mungkin para pelajar juga yang udah jual beli dari SMP, karena teman saya juga beberapa ada aja yang udah jual beli dari SMP. Sedangkan kalau saya gitu ya kenal Facebook Marketplace itu dari SMA gitu ya, kelas 11. Karena waktu itu terpaksa juga gitu ya, karena nggak ada duit tapi pengen rakit PC. Jadi kalau saya mungkin waktu itu nggak kepepet banget buat nyari barang bekas gitu ya, saya nggak akan masuk Facebook Marketplace. Tapi ya berkat Facebook Marketplace itu juga saya jadi lebih bisa mengenal dunia luar lah gampangnya. Oh ya, terakhir banget saya mungkin rangkum tips-tips jual beli di Facebook Marketplace gitu ya. Pertama, cek profil penjual dan pembeli gitu ya. Pastiin mereka punya profil yang aktif, jelas, dan punya reputasi yang baik. Yang kedua, gunakan bahasa yang jelas, ramah, dan beretika dalam komunikasi di Facebook Marketplace. Yang ketiga, disarankan untuk COD ya. Jangan mengirim barang gitu ya pakai jasa pengiriman doang, atau minimal kalau dikirim pakai Rekber kayak Tokped ataupun Shopee. Yang keempat, pahami harga pasaran gitu ya. Jangan langsung wah kelihatannya murah langsung beli gitu ya. Kalian perlu cari tahu dulu harga rata-rata di pasaran gitu ya sebelum kalian beli barang tersebut. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video ngobrol nggak jelas kali ini gitu ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang masih ragu ataupun mungkin takut-takut masuk ke dunia Facebook Marketplace gitu ya. Terutama buat kaum kere-hore yang pengen rakit PC dengan budget semini mungkin, Facebook Marketplace ini bisa jadi solusi yang menarik gitu ya, walaupun dengan beberapa resiko yang cukup tinggi tadi gitu ya. Jadi perlu kewaspadaan yang lebih tinggi lagi juga. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jika ada pertanyaan boleh komen di bawah, kita diskusi aja deh di bawah, karena saya juga video ini tuh lebih ke ngobrol aja, dan saya nggak bisa dibilang nggak naruh poin-poin yang jadi pokok pembahasan seperti bahas IT pada video bahas IT pada umumnya. Jadi ini bisa dibilang agak ngalor ngidul, dan ya ini sesuai yang ada di pikiran saya langsung keluarkan aja gitu. Like jika suka, mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kesalahan dalam penyampaian informasi. Terima kasih, saya Jofri Putra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.